Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdana Ayudara Nova. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang dari kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa P17311203035. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi. Pengertian anatomi. Anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Ilmu anatomi ini berguna untuk sarana komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya mengenai struktur dan fungsi tubuh manusia. Posisi anatomi. Posisi anatomi adalah posisi yang telah disepakati oleh pakar di seluruh dunia ini. Berguna untuk memudahkan kita dalam belajar fungsi dan struktur tubuh manusia. Posisi anatomi yaitu posisi dengan tubuh lurus menghadap ke depan dengan tangan dibuka seperti ini. Istilah yang berhubungan dengan posisi. Yang pertama adalah bidang. Pada tubuh kita ada jam cahaya yang berguna untuk memudahkan kita dalam memahami anatomi. Yang pertama adalah bidang sagittal. Bidang sagittal adalah bidang vertikal yang terletak di sumbu tangan tubuh. Bidang ini akan membagi tubuh bagian kanan yang disebut dengan dextra dan tubuh bagian kiri yang disebut dengan sinistra. Yang kedua adalah bidang paramedian. Bidang paramedian adalah bidang vertikal yang terletak sejajar dan di samping daripada bidang sagittal. Sagittal tadi terletak di sumbu tengah, kemudian kalau paramedian ada sejajar dengan sagittal. Dengan adanya dua bidang ini, maka kita bisa mengetahui istilah yang sering sekali digunakan dalam anatomi, yakni yang pertama adalah medial. Medial adalah posisi dari struktur tubuh yang terletak lebih dekat bidang sagittal daripada struktur tubuh yang lainnya. Contohnya, dada bagian kanan terletak lebih medial dibandingkan dengan tangan bagian kanan. Kedua, lateral. Lateral adalah posisi struktur tubuh yang letaknya lebih menjauhi sumbu tengah tubuh dibandingkan struktur tubuh yang lainnya. Contohnya, tangan bagian kanan terletak lebih lateral dibandingkan dada bagian kanan. Yang ketiga, bidang koronal. Bidang koronal adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang sagittal dan bidang paramedian. Bidang koronal akan membagi tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang. Tubuh bagian depan biasanya disebut dengan anterior dan tubuh bagian belakang disebut adalah posterior. Bidang yang ketiga adalah horizontal. Horizontal adalah bidang hayal yang memotong tegak lurus terhadap bidang sagittal dan paramedian dan juga koronal. Dengan adanya bidang horizontal ini, maka bagian tubuh kita akan dibagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas biasanya disebut dengan superior dan bagian bawah disebut dengan inferior. Kemudian ada beberapa istilah tambahan. Yang pertama adalah tangan. Tangan dibagi menjadi dua, yaitu palmar. Palmar adalah bagian depan telapak tangan. Yang kedua adalah dorsal. Dorsal yaitu bagian belakang telapak tangan. Istilah yang kedua adalah jarak relatif. Jarak relatif terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, jarak relatif terhadap pangkal ekstremitas. Proksimal. Proksimal adalah posisi struktur tubuh yang lebih mendekati terhadap pangkal ekstremitas. Contohnya, letak tangan atas lebih proksimal dibandingkan dengan telapak tangan, karena pangkal ekstremitas dari tangan ada di bahu. Yang kedua adalah distal. Distal adalah posisi struktur tubuh yang menjauhi pangkal ekstremitas. Contohnya, letak telapak tangan lebih distal dibandingkan tangan atas karena telapak tangan lebih menjauhi daripada pangkal ekstremitas yang terletak di bahu. Jarak relatif yang kedua yaitu terhadap permukaan tubuh.
pada permukaan tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah superficial, adalah posisi daripada sudut tubuh yang terletak lebih dekat dengan permukaan. Yang kedua yaitu profunda, adalah posisi sudut tubuh yang letaknya jauh dibandingkan dengan permukaan tubuh. Yang terakhir adalah terhadap pusat organ atau rongga tubuh. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah interna, posisi sudut tubuh yang terletak di dalam daripada pusat sudut tubuh atau rongga tubuh. Yang kedua adalah eksterna, yaitu posisi sudut tubuh yang terletak di luar daripada pusat tubuh atau rongga tubuh. Kemudian ipsilateral dan contralateral. Ipsilateral adalah bagian-bagian tubuh yang letaknya pada sisi yang sama. Contohnya, lengan kanan terletak ipsilateral dengan kaki kanan karena tangan dan kaki terletak pada posisi yang sama. Yang kedua adalah kontralateral. Kontralateral adalah bagian-bagian tubuh yang terletak pada sisi yang berbeda. Contohnya, tangan kanan kontralateral dengan kaki kiri karena letak tangan kanan dan kaki kiri di arah yang berbeda. Kemudian ada istilah yang berhubungan dengan gerakan. Yang pertama adalah fleksi. Fleksi adalah gerakan menopuk di bidang sagital. Gerakan fleksi ini biasanya pada sendi-sendi yang ada di siku dan lutut. Contohnya seperti gambar di atas. Yang kedua adalah ekstensi. Ekstensi adalah gerakan meluruskan sendi. Dengan fleksi merupakan dua hal yang berlawanan. Contohnya seperti gambar di atas. Yang ketiga adalah abduksi. Abduksi adalah gerakan yang menjauhi sumbu tubuh. Sumbu tubuh adalah bisa kita, yaitu di tangan ini. Contoh gerakannya adalah sebagai berikut. Yang keempat adalah aduksi. Aduksi adalah gerakan yang mendekati sumbu tubuh manusia. Contohnya sebagai berikut. Tangan mendekati sumbu tubuh manusia. Yang kelima adalah sirkumduksi. Sirkumduksi adalah kombinasi antara gerakan fleksi, ekstensi, adduksi, dan abduksi. Contohnya seperti gambar di atas. Yang keenam adalah rotasi. Rotasi adalah gerakan tubuh sepanjang sumbu panjangnya. Gerakan rotasi ini dibagi yakni. Yang pertama adalah medial. Medial adalah gerakan rotasi ke arah medial. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua adalah lateral. Lateral adalah gerakan rotasi yang menuju antara tubuh. Contohnya sebagai berikut. Yang ketujuh adalah rotasi lengan bawah. Gerakan ini adalah gerakan sedemikian rupa sehingga telapak tangan itu berada di posterior. Contohnya sebagai berikut. Yang kedelapan adalah supinasi lengan bawah. Gerakan ini adalah rotasi ke arah lateral yang sedemikian rupa sehingga telapak tangan itu menghadap ke anterior. Contohnya sebagai berikut. Yang kesembilan adalah inversi. Inversi adalah gerakan kaki yang menghadap ke bagian medial. Telapak kaki akan ditekuk ke dalam. Gambar yang lebih jelas ada di atas. Yang ke-10 adalah eversi. Eversi adalah gerakan telapak kaki yang mengarah ke arah lateral. Telapak kaki ini agak dibuka ke arah luar. Gambar yang lebih jelas ada di atas. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.